Batam Pancuran 12 ambrol dengan kabel kena kabel ya. Pancuran 12 kenapa rusak kabel Pancuran 12 ya. Ambles kabel jembatan itu ya. Ambles. Ya Allah, ambles kabel jembatan Pancuran 13. Pancuran 13 ya. Kawasan wisata lereng Gunung Slamet yang biasanya tenang dan diselimuti kabut tipis, akhir pekan ini berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Sabtu, 24 Januari 2026, menjadi lembaran kelam bagi industri pariwisata di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Objek wisata air panas Guci, yang selama puluhan tahun menjadi primadona bagi pelancong yang mencari kehangatan di tengah udara dingin, kini lululantak diterjang banjir bandang. Suasana pagi yang seharusnya dipenuhi suara tawa wisatawan dan kepulan uap air panas, berganti dengan suara aliran air sungai yang pekat berwarna coklat, membawa material lumpur, batu, hingga batang pohon raksasa. Gemuruh air bah yang turun dari hulu sungai Gung tidak hanya menghancurkan fasilitas fisik, tetapi juga memukul nadi ekonomi warga desa Guci yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Kejadian ini menambah daftar panjang bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Jawa Tengah di awal tahun 2026, sekaligus menjadi pengingat keras akan rapuhnya ekosistem pegunungan kita saat ini. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda alam. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tegal, intensitas hujan di lereng Gunung Slamet sudah terpantau tinggi sejak Kamis, 22 Januari. Hujan dengan durasi panjang dan curah yang ekstrim membuat tanah di hulu sungai jenuh dan debit air mulai merangkak naik. Pada Jumat sore, sekitar pukul 16.30 WIB, warga di sekitar area Pancuran 13 mulai mendengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah hulu. Saksi mata menyebutkan bahwa awalnya air hanya terlihat keruh, namun dalam hitungan menit, debitnya meningkat drastis. Puncak dari bencana ini terjadi pada Sabtu dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Barat di saat sebagian besar warga dan wisatawan yang menginap sedang terlelap, air bah setinggi 7 meter menerjang kawasan inti wisata. Kecepatan air yang luar biasa besar membawa material vulkanik dan sampah hutan, menghantam apapun yang menghalangi jalannya. Tidak ada waktu bagi alam untuk menyerap air tersebut. Sungai Kaligung tak lagi mampu menampung volume kiriman dari atas, sehingga meluap ke area pemandian, lapak pedagang, hingga akses jalan utama. Cahaya lampu di sekitar lokasi sempat padam, menambah suasana gelap dan mencekam di tengah rintik hujan yang tak kunjung reda. Nih, musnah, benar-benar musnah Pancuran 13. Tak pos-pose semuanya, sampai jembatan, hilang semua, hanyut. 3 jembatan lumpuh dampak dari banjir bandang kali ini dilaporkan jauh lebih masif dibandingkan kejadian serupa pada akhir tahun 2025 lalu. Kerusakan paling fatal terjadi pada infrastruktur konektivitas. 3 jembatan vital yang menjadi urat nadi pergerakan wisatawan dan warga dilaporkan putus total. Pertama, Jembatan Jedor yang merupakan akses utama menuju Curug Jedor. Kedua, Jembatan Kaligung yang terletak tepat di area Pancuran 13. Dan ketiga, Jembatan gantung ikonik di kawasan Pancuran 5. Putusnya ketiga jembatan ini membuat kawasan wisata seolah terisolasi dalam beberapa fragmen. Wisatawan yang berada di sisi seberang sempat kesulitan untuk dievakuasi sebelum petugas gabungan tiba. Tak hanya jembatan, ikon wisata Guci, yaitu Pancuran 13 dan Pancuran 5, mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Area kolam pemandian air panas yang biasanya tertata rapi kini terkubur di bawah lapisan lumpur tebal dan bebatuan besar. Fasilitas pendukung lainnya seperti pagar pembatas sungai sepanjang ratusan meter porak-poranda. Bahkan, satu unit alat berat jenis ekskavator atau beko yang tengah disiagakan untuk pembersihan rutin di area sungai, ikut hanyut tersapu arus deras. Kerusakan ini mengindikasikan bahwa kekuatan mekanik dari banjir bandang tersebut sangatlah besar, mampu memindahkan material beton dan besi seolah hanya ranting kayu. Kayu gelondongan. Bagi warga desa Guci, banjir ini adalah pukulan telak. Puluhan lapak pedagang yang menjual sayur mayur, pakaian, dan makanan khas hanyut terbawa arus. Kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Namun, kerugian yang lebih sulit diukur adalah hilangnya kepercayaan wisatawan untuk berkunjung dalam waktu dekat. Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disporapar, menunjukkan adanya penurunan tren kunjungan yang signifikan sejak rangkaian bencana di akhir 2025.
Wisatawan kini dihantui rasa was-was saat memilih destinasi wisata alam berbasis sungai, terutama di musim penghujan. Meskipun hotel dan villa yang berada di dataran lebih tinggi tidak terdampak langsung secara fisik, pembatalan reservasi atau cancellation rate melonjak tajam sesaat setelah berita banjir ini menyebar di media sosial. Ironi lain dari bencana ini adalah hanyutnya sekitar 700 bibit pohon yang rencananya akan ditanam dalam program penghijauan lereng Slamet pada bulan Februari mendatang. Harapan untuk memperbaiki ekosistem melalui rehabilitasi sementara waktu tersapu oleh air yang seharusnya mereka bendung di masa depan. Menanggapi situasi darurat ini, pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil langkah tegas. Pelaksana harian Bupati Tegal, Ahmad Khalid, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu siang, menginstruksikan penutupan sementara kawasan terdampak, khususnya area Pancuran 13, Pancuran 5, dan jalur menuju Curug Jedor. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan langsung bergerak melakukan pendataan dan pembersihan material lumpur. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada korban jiwa, yang hingga laporan ini disusun, beruntung belum ada laporan mengenai korban meninggal dunia maupun luka berat. Rencana jangka pendek mencakup pemasangan jembatan darurat atau jembatan Bailey untuk memulihkan aksesibilitas warga desa. Namun, di luar penanganan teknis, para ahli lingkungan mulai menyoroti kondisi hulu Gunung Slamet. Banjir bandang yang berulang dalam waktu singkat, hanya berselang 1 bulan dari kejadian Desember 2025, menunjukkan adanya perubahan fungsi lahan atau kerusakan di kawasan resapan air. Pemerintah dituntut untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, tidak hanya sekadar memperbaiki jembatan yang putus, tetapi juga memulihkan kesehatan hutan di bagian atas guna mencegah tragedi serupa terulang kembali. Kini, Guci tengah beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk wisatawan. Suara air terjun yang biasanya menenangkan, kini menjadi pengingat akan kekuatan alam yang tak boleh disepelekan. Proses pemulihan diprediksi akan memakan waktu mingguan, bahkan bulanan untuk mengembalikan kejayaan Pancuran 13 seperti sedia kala. Kepada para calon wisatawan, diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari otoritas terkait dan tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga puncak musim penghujan berakhir. Guci memang sedang terluka, namun dengan gotong royong dan kebijakan mitigasi yang tepat, kehangatan air panas di lereng Slamet ini pasti akan kembali menyambut kita semua. Demikian laporan mendalam mengenai bencana banjir bandang di kawasan wisata Guci, Tegal. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran terpercaya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan dalam berwisata.